terkait sarana prasarana, kemudian para penghuninya ini seperti apa, kita sudah terhubung di pagi hari ini, tentunya bersama dengan Bapak Sekda Kota Blitar, Pak Priyo. Kita sapa dulu Iya, beliau ini, kita ganggu pagi-pagi loh Mano ya, tapi alhamdulillah benar. beliaunya bersedia. Kita sapa dulu, Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Alhamdulillah Bapak sehat Alhamdulillah. semuanya. Ada Ica di sini dan juga ada Vano di sini ya Pak ya. Wah, Oke. semangat banget ini. Baik, Iya. Baik. ya. Padahal saya belum sarapan loh Pak. Pak Pria sudah sarapan hari ini Wah, Pak. sudah. Kalau dengar suaranya Mbak Eca tuh kayak kerupuk. Waduh, ini. Kalau Meriah banget. kalau Ya. suara saya seperti apa, Bapak? Suara roti. Oke, yang satu roti, yang satu kerupuk, enggak apa-apa wes. Satu emput, satu renyah. Nah, Nah, oke deh. Pas ini, pas. Betul, bener. Baik. Baik. Enggak bohong, saya enggak bohong. Bener. Terima kasih Pak Priyo, Wah, tambah bikin imun ya, tambah bikin semangat benar kita sekali, ya rekan pagi hari Ica. ini. Hmm, Baik, hmm. Pak Priyo, kita langsung saja kita mau ini nih tanya-tanya nih Pak ya terkait dengan isoter, isolasi terpusat ini yang sudah seminggu ini berjalan. Ini bagaimana Pak sejauh ini perkembangannya baik itu dari sisi penghuninya yang masuk begitu dan juga terkait dengan perkembangan sarana prasarananya Pak Priyo. Ya, jadi sejak sebelum dibuka kita siapkan dengan baik segala perlengkapan dan sarana prasarana sesuai yang ditentukan oleh standar dari kementerian bahwa kamarnya, terus tempat mandinya, terus ada pembatasnya dengan lingkungan yang bersebelahan, juga jauh dari pemukiman, terus tempatnya untuk nakes dan sebagainya juga ada jarak dengan tempat tidur dari yang melakukan isolasi dan juga ada anterum untuk pembersihan ketika nakes baru keluar dari tempat isolasi karena di daerah impact Infeksi ya harus ada ini ya, steril betul. gitu ya Pak. Virus ya itu istilah medisnya ya. Ini di awal-awal pembukaan Pak Camat jajaran di Kapila yang di koordinir juga oleh jajaran Puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan telah melakukan pendekatan secara persuasif pada warga yang terkonfirmasi tanpa bergejala untuk bersedia dibawa ke isoter. Iya. Kalau yang bergejala ringan itu di Rumis di Poltekkes. Kalau di Poltekkes itu kapasitasnya 126 tempat tidur. Kalau di rumah isoter yang ada di BGSD itu sekitar 180-an tempat tidur. Di awal-awal sudah beberapa warga mau dibawa ke rumah isoter isolasi terpusat di BGSD. Namun Pak Camat, Pak Lurah, terutama dari jajaran kesehatan yang dibantu oleh Tiga Pilar ini menyampaikan ada kendala bahwa warga itu enggan kalau dijemput dengan ambulan. Alasannya apa? Disampaikan ke Pak Wali Kota dan juga ke kami. Akhirnya kami respon, Pak Wali menyetujui bahwa intinya warga itu kalau dijemput dengan ambulan merasa takut, down, ya, juga warga-warga yang lain menjadi perhatian, sakit apa dan sebagainya. Sehingga satu yang mau dibawa juga enggan berangkat atau tidak mau, tetangga-tangganya juga takut juga kalau nanti dia ada yang tetangganya yang terkonfirmasi itu juga membuat takut kalau dibawa ambulan, sehingga enggan lapor. Nah, ini yang bahaya, nggak boleh ini. Karena kalau nggak lapor ini yang bahaya, menularkan ke yang lain. Iya, saudaranya satu rumah maupun tangganya yang dekat ini. Maka masukan dari jajaran di bawah, di kelurahan, di wilayah, nyampaikan kalau bisa ada kendaraan yang tidak ambulan tapi memenuhi syarat.
Ya. Sehingga Pak Wali memerintahkan pada kami untuk berkoordinasi mencarikan kendaraan yang tidak ambulan tapi memenuhi syarat. Akhirnya dengan kita lakukan rapat, kita dapati ada kendaraan yang bisa difungsikan untuk evakuasi atau pengangkutan warga yang terkonfirmasi. Ya. Ada 2 kendaraan ini yang perlu direnovasi depannya. Satu sudah memenuhi syarat dari DP DP3A A2KB yang di Bappemas itu dulu. Itu kendaraan, dan yang 2 ada di Pemkot dan juga ada Dinsos. Ini kita modif ya. Ya. Bahwa syaratnya harus ada pembatas antara kru kendaraan ya, pengemudi dan krunya dengan penumpang belakang, yaitu nakes Pasien. dan pasiennya itu ya yang terkonfirmasi. Sehingga setelah itu terus ada juga masukan kalau bisa tidak ada tulisannya COVID, Pak. Ya, akhirnya dari Pak Kandises tulisannya hanya tim reaksi cepat atau TRC tracing Kota Blitar, gitu aja. Nah, itu akhirnya banyak warga yang bersedia. Ya, sekarang alhamdulillah 3 hari yang lalu bisa sampai 89-90 lah dari kapasitas yang ada di isoter, sedang di Rumis itu bisa sampai juga 70-an berapa gitu. Jadi rata-rata sekitar 60-an ya. Dari data yang positif rate yang ada itu memang kita masih ada yang warga yang melakukan isolasi. Nah, ini kan kita fokuskan pada warga yang mohon maaf rumahnya sempit ya, 1 kamar atau 2 kamar, kamar mandinya 1, terus rumah gang yang berdempetan dengan rumah tetangga. Ini yang sangat membahayakan. Kalau dia memang yang dibawa itu tidak bergejala, tapi kalau menularkan ke yang lain, tetangga atau saudaranya yang punya komorbid, ini yang kasihan. Artinya harus bersedia dibawa ke rumah isolasi atau isoter. Baik. Tuh. Nah, kalau ini kan menjadi satu bentuk dari bentuk perhatian dari pemerintah kota ya Pak ya, terkait dengan penanganan pasien terkonfirmasi positif. Nah, kalau sejauh ini berarti masih ada Pak yang melakukan isolasi mandiri di rumah? Tetapi tentu ada. Masih ada yang melakukan isolasi di rumah. Ya, kita kan nggak bisa memaksa ya, seperti di negara yang pasti humanis ya, mengedepankan humanis ya Pak. Baik. Persuasif. Kita utamakan yang rumahnya sempit, di gang-gang atau di rumah padat. Baik. Ini yang kita harus betul-betul secara persuasif untuk bersedia dibawa ke isolasi. Alhamdulillah ini sekitar ya hampir 60-70% lah orang itu mau dibawa ke Rumis maupun ke isoter. Tetapi respon dari masyarakat untuk bisa diajak ke isoter ini sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Mereka sangat menyadari ya Pak. Iya, jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, kita nggak ingin ya, kalau kita misalkan saudara kita yang positif di rumah dijemput pakai ambulan, padahal kita memang tanpa gejala ya, enggak ada apa, itu kesannya memang menjadi perhatian warga. Kita juga menjadi takut, padahal kan orang yang terkonfirmasi itu imunnya harus bagus ya, nggak boleh stres, nggak boleh tertekan, takut nanti imunnya turun. Nah ini dengan adanya kendaraan tanpa label ambulan, dengan tetap ada prokes yang harus disediakan di kendaraan itu ya, alhamdulillah masyarakat tidak merasa takut, sehingga bisa ketok tular menyampaikan bahwa nggak apa-apa dijemput dong. Kendaraan juga ono ambulan. Yang nggak ada tulisannya ya Pak. Nah di rumah ini juga dijamin. Ya ini sedang kita juga siapkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi souvenir untuk teman-teman yang isoter. Nanti kita siapkan ini t-shirt masih kita rancang ini. Ya. Berarti ini nanti ada memang direncanakan ada souvenir yang belum diketahui ya Pak ya, tapi ya ini masih kita rancang-rancang ini karena nggak bisa 1-2 hari. Mudah-mudahan juga makin menurun ya, tapi kalau tidak ini kita juga menghargai teman-teman warga yang isoter, masuk isoter dan rumah isolasi,
kita beri souvenir cantik ya, bisa cantik. Dan kita juga berpesan melalui radio ini, yang media yang sangat membantu kami agar masyarakat itu tidak meninggalkan sedikit pun prokes dimanapun berada ya. Dan juga kalau ada warganya, tetangganya atau saudaranya serumah, kalau sudah punya gejala seperti flu, sesak atau batuk, nah itu kita harus segera curiga ya, jangan ini batuk biasa, ini flu biasa. Iya, flu-nya flu biasa seperti biasa yang dialami, tapi itu kalau itu ada virus COVID ya, yang jenis baru ini, Delta ini ya, ini sangat bahaya untuk menularkan ke orang yang punya comorbid ya, orang-orang tua, kasihan. Kalau yang sehat-sehat saja nggak masalah ya, punya ya positif tapi nggak terasa apa-apa, paling penciumannya berkurang, perasaannya berkurang. Tapi kalau kena yang comorbid, jadi harus terbuka menyampaikan dan segera isolasi dulu sebelum di swab ya. Sebelum di swab itu harus isolasi, menyendiri, harus jangan bersentuhan dengan saudara atau tetangga atau orang lain. Kasihan nanti kalau tertular bisa jadi klaster ya. Ini juga saya juga mengimbau kepada para pegawai di Pemkot ini. Ya, kemarin sudah ada teman-teman kita yang melakukan isolasi dan juga bahkan ada yang dirawat dan bahkan ada yang tidak tertolong. Ini jangan sampai terjadi. Makanya di rumah, prokesnya di rumah juga di kantor. Di kantor ketat tapi di rumahnya nggak ketat, sehingga tertular, terasa sakit, tidak lapor, tetap masuk kantor, menularkan menularkan ke teman-temannya yang lain. Ini yang nggak boleh ini. Ya. Oke, jadi perlu benar-benar kita itu peduli dengan diri sendiri, karena dengan kita peduli dengan diri sendiri maka kita akan peduli dengan orang lain, begitu ya Pak ya? Ya, ya itu ibadah itu. Ya, baik. Pak, tadi juga sempat disampaikan terkait dengan masih ada warga yang isoman di rumah. Nah, Pak, kalau berdasarkan evaluasi selama seminggu ini, apakah untuk yang di isoter ini sudah berjalan sesuai dengan harapan, Pak, begitu ya? Dan apakah ini terkait dengan tracing yang terjadi di wilayah yang paling di wilayah-wilayah yang ada di Kota Blitar, termasuk di RT RW, apakah juga masih terus berjalan Pak untuk tracingnya? Terus teman-teman jajaran Kecamatan Kelurahan ini terus melakukan pendekatan terhadap warganya yang isolasi untuk dibawa ke rumah isolasi atau isoter. Terutamakan yang tadi saya sampaikan yang rumahnya kamar mandi 1 ya, gang kecil dan dempetan ini harus terus ya, kerja dari teman-teman di wilayah ini luar biasa di kecamatan dan Puskesmas ini. Nanti dibantu oleh 3 pilar. Baik Pak, untuk ini kembali ke sarana prasarana. Untuk mobiling sendiri, ini penjemputannya itu dipusatkan di mana? Apakah mobil itu nanti di tempat isoter ataukah di tiap-tiap kecamatan? Itu kendaraan ada di tiap-tiap kecamatan, tapi di bawah koordinasi oleh koordinator isoter itu Pak Dr. Dharma. Dan itu bisa diakses di call 112 yang di Diskominfotik, itu juga bisa lapor kalau ada penjemputan, nanti dengan lapor dengan Puskesmas ya, karena nanti penjemputannya harus melalui Puskesmas dulu. Jadi 112 nanti akan menghubungi Puskesmas di mana warga itu masuk wilayah mana, itu nanti akan disebut. Baik, berarti gitu, nanti untuk warga masyarakat yang memang terkonfirmasi positif, isolasi mandiri ya. Kemudian ada keluhan atau bagaimana, ini bisa langsung menghubungi di 112 begitu ya Pak ya? Iya, 112. Ya kan, kemudian meneruskan lagi kepada pihak-pihak yang terkait. Oke. Udah kemarin rekomendasi itu. Baik, Pak, ini misalkan ya Pak, ada warga luar kota ini yang bekerjanya di Kota Blitar. Nah, kemudian dia terkonfirmasi positif. Nah, ini ditangani oleh pemerintah Kota Blitar ataukah dikembalikan lagi ke kota asal, Pak? Ini ada pertanyaan seperti itu. Kalau ya Pak, halo, terputus Pak. Suaranya hilang. Ya, halo Pak Priyo. Terputus ini, tampaknya termute. Ya. Oke. Ada turun masuk ini. Iya. Nih. Bagaimana Pak? Cukup Mbak Ica? Iya. Ya kalau warga berobat tidak terbatas oleh
wilayah ya, berobat dimanapun boleh warga itu. Ya. Jadi kalau misalkan Kalau berarti isolasi itu diutamakan warga Kota Blitar ya. Tapi kalau berobat sih nggak mengenal wilayah. Oke. Ya. Tapi kalau untuk isolasi memang diutamakan untuk warga dari kota. Nah, kalau misalkan dia misalkan kerjanya di Blitar kemudian ngekos gitu Pak di Kota Blitar. Nah, ini kemudian dia terkonfirmasi kalau memang di sini ya kita rawat di sini nggak apa-apa. Oke, baik. Iya. Baik. Iya. Terima kasih sekali. Baik. Vano ada tambahan lagi? Ya. Cukup. Okay. Baik, ini kayaknya sudah saya ada kegiatan. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Priyo untuk waktunya di pagi hari ini. Saya dibantu terus ini Mahardika, sukses selalu ini yang tembus kreatif. Baik. Untuk mempublikasikan berbagai hal tentang kebijakan Kota Blitar. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Priyo. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang nanti kita tanyakan lagi deh ya Pak ya. Salam roti dan kerupuk ya. Baik, terima kasih Bapak Priyo. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Priyo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi ya Vano dan juga Sobat Mahardika bincang-bincang kita pada pagi hari ini, karena memang seperti yang kita tahu Pak Priyo ini kan kegiatannya tentu padat. Banyak sekali, benar. Ya, dan kita sudah berhasil mencuri waktu beliau gitu benar. ya di pagi hari ini tentunya, dan juga berbincang terkait dengan update sarana prasarana isolasi terpadu di Kota Blitar. Tentunya ini menjadi satu informasi yang penting untuk masyarakat ya Vano, karena biar juga masyarakat mengetahui bahwa ini loh perhatiannya pemerintah kepada masyarakat yang terkonfirmasi. Jadi nggak usah takut ketika mau dibawa ke isoter, karena kemarin pakai ambulan, ini sekarang udah nggak pakai ambulan lagi. Jadi udah nggak ada ambulan wiyu-wiyu, nggak ada ya, semuanya aman karena sudah disediakan mobil yang nggak ada sirenenya, kemudian nggak ada tulisannya juga, dan di branding sedemikian rupa menjadi ya kayak nyaman lah ya, benar. Untuk melihatnya itu juga nggak takut dan bisa ya tetap nyaman untuk mereka yang dijemput. Benar. Kemudian juga untuk tetangga-tetangga yang melihat. Jadi kesannya cuman wah ini mau kemana liburan, nih ya? Liburan kayak saya dulu liburan. Oke. Tapi yang paling penting adalah tetap kita harus jaga untuk prokesnya, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Priyo, Pak Sekda Kota Blitar, bahwa kalau kita sudah menjaga diri sendiri, ini otomatis kita juga bisa menjaga orang lain, dan ini menjadi satu pahala tersendiri untuk kita ya. Oke, baik. Vano kayaknya kita juga mesti geser ya. Saya geser, Vano juga geser karena saat lagi akan ada rekan Kirana yang akan melanjutkan di sesi yang kedua. Baik, jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Baik, kalau gitu kita pamit aja langsung. Saya Ica. Saya Vano Kusnadi. Terima kasih Sobat Mahardika. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.